Kisah adik iparku ternyata bukan cuma nempel, ternyata sudah masuk. Sebelum aku betul-betul tidur, Arga masih duduk di pinggir tempat tidurku. Dia menatapku dengan sorot yang sulit kutebak. Ia tidak beranjak dan aku terlalu lelah untuk mengusirnya. Aku tertidur tanpa sadar, namun beberapa waktu kemudian aku terbangun sepenuhnya. Tapi cukup untuk merasakan kehadiran seseorang. Tubuhku terasa berat, ada hembusan napas cepat dekat wajahku. Aku gerakan terburu-buru, canggung namun penuh dorongan muda yang tak terkendali. Dalam gelap aku membuka mata sedikit dan melihat ada Arga di atasku. Namaku Nadia. Aku menikah bukan karena cinta, tapi karena keadaan. Orang tua aku memilih seorang pemuda sederhana namanya Rapli, yang dikenal baik dan rajin. Demi orang tua aku menerima. Aku hanya berharap pernikahan kami membawa ketenangan. Beberapa hari setelah akad, Rapi membawaku ke Jakarta. Aku meninggalkan kampung halaman dengan hati campur aduk. Kota itu terlalu ramai, terlalu bising, dan terlalu cepat bagiku. Kami tinggal di sebuah rumah kos kecil, 2 kamar mungil, 1 dapur sempit, dan kamar mandi luar yang harus antri kalau kita mandi. Tapi Rapli bilang, sementara ini cukup, yang penting kita bisa bareng. Aku tersenyum, walau sebenarnya hati sedikit sesak. Kehidupan baru tidak selalu semanis yang kubayangkan. Bekerja di pabrik dengan sistem shift, kadang pagi, kadang siang, kadang malam. Saat ia kerja malam, aku menghabiskan waktu sendirian mendengar suara motor di jalan, televisi dari kamar penghuni kos sebelah, dan suara kipas angin yang berputar lambat. Suatu hari Rapi memberi kabar bahwa adiknya Arga baru lulus sekolah dan ingin bekerja di Jakarta juga. Karena belum punya tempat tinggal, Rapi memintanya tinggal bersama kami dulu. Aku tak bisa menolak, bagaimanapun itu adik suamiku. Arga datang dengan 1 tas ransel, wajah polos, dan senyumnya sangat sopan. "Mbak numpang ya," katanya. Waktu pertama melihatnya, aku hanya merasa dia masih seperti anak sekolah. Sedikit pemalu tapi ramah. Kami menyiapkan kamar kosong untuknya. Hari-hari awal berjalan biasa saja. Rapli tetap sibuk. Aku tetap sendiri saat ia bekerja malam. Dan Arga keluar masuk rumah kos untuk melamar pekerjaan. Tapi sejak malam itu semuanya berubah. Malam ketika Rapi sedang di rumah, kami melakukan rutinitas sebagai pasangan suami istri. Aku sadar suaraku terdengar lebih keras dari biasanya. Kupikir kamar kami cukup tertutup. Kupikir tidak ada yang mendengar. Kupikir kami masih hidup berdua. Ternyata aku salah. Paginya setelah Rapli berangkat, Arga melewati dapur sambil menggaruk kepala dan berkata pelan tapi jelas, "Mbak, semalam suaranya kencang amat, Mbak." "Aku belum tidur," katanya. Darahku langsung naik ke wajah. Aku tak tahu harus menunduk atau lari keluar. Aku hanya sempat membalas dengan suara kecil, "Kamu mendengarnya ya? Mendengarkan semuanya ya?" Ia tersenyum canggung, tidak mengejek, tapi cukup membuatku ingin menghilang dari bumi beberapa detik. Sejak hari itu aku mulai menyadari sesuatu.
Hidup bertiga di rumah kos kecil ternyata lebih rumit dari yang aku bayangkan. Dan aku tidak tahu bahwa itu baru permulaan. Setelah kejadian memalukan itu, aku berharap hubungan dengan Arga kembali normal. Aku sengaja menjaga jarak, menghindari percakapan yang terlalu lama, dan berusaha bersikap sewajarnya saja. Tapi anehnya justru setelah ia tahu hal yang membuatku malu, Arga menjadi lebih sopan, bahkan lebih perhatian. Ia tidak menilai apa-apa dari kejadian malam itu. Setiap hari Arga pulang, pergi melamar pekerjaan. Kadang ia pulang dengan wajah lelah, kadang dengan senyum tipis, tanda ada harapan. Dan entah kenapa ia lebih nyaman bercerita kepadaku daripada ke Rapi, kakaknya. Mbak, tempat tadi lumayan, tapi katanya harus nunggu panggilan dulu, Mbak. Atau, Mbak, besok aku ada tes lagi deh. Doain ya, Mbak, biar aku keterima pekerjanya. Ya, aku doain. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum kecil. Tapi di dalam hati aku merasa seperti seorang kakak yang ingin mendukung adiknya sendiri. Meski kami baru kenal, rasanya ia cepat sekali akrab denganku. Saat Rapli shift malam, rumah kos terasa lebih sunyi. Disitulah Arga sering duduk di ruang tengah sambil makan mie instan, lalu bilang, Mbak, kalau takut sendirian aku temenin ngobrol boleh enggak? Awalnya aku menolak, tapi akhirnya luluh. Mungkin karena kesepian ya, mungkin karena memang butuh teman bicara ya. Kami mengobrol hal-hal ringan, kampung halaman, makanan favorit, cerita sekolahnya. Sesekali Arga membuat lelucon yang membuatku tertawa. Sesuatu yang jarang kulakukan sejak menikah, tapi tanpa sadar jarak kami semakin dekat. Pernah suatu malam ia melihatku menggosok lengan karena kedinginan. Ia spontan melepas jaket dan menyampirkannya ke bahuku. Mbak, kedinginan ya, pakai ini dulu. Aku hendak menolak, tapi jaketnya sudah terlanjur menutupi tubuhku. Aromanya khas anak muda, sederhana, bersih, dan entah kenapa membuat jantungku berdetak lebih cepat. Ada momen lain saat ia membantu mengangkat galon. Jarinya tanpa sengaja menyentuh tanganku. Sentuhan kecil itu membuat kaget, tapi Arga hanya tersenyum dan berkata, Maaf Mbak, maaf ya Mbak. Aku mengangguk, tapi hatiku terasa aneh, bukan senang, tapi juga bukan benci. Hari-hari berikutnya kami semakin sering bercakap. Tidak pernah ada hal yang melampaui batas, tapi ada banyak hal kecil yang sulit dijelaskan. Cara ia memandangku saat aku sibuk di dapur, cara ia cepat-cepat membantu ketika aku kesulitan, cara ia duduk sedikit lebih dekat dari biasanya. Hingga suatu malam ketika Rapi kembali bekerja shift malam, Arga muncul di pintu kamar dengan ekspresi ragu. Mbak, boleh aku temenin sebentar? Di luar dingin. Aku mengangguk tanpa pikir panjang, dan malam itu menjadi titik awal. Sesuatu yang tidak pernah kusangka akan tumbuh di antara kami. Sesuatu yang seharusnya tidak boleh ada, tapi perlahan semakin sulit kuhindari. Malam itu rumah kos terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu dapur redup, kipas kamar bersuara pelan, dan udara dingin menusuk. Aku duduk di ranjang sambil melipat baju. Ketika Arga muncul di pintu, mengintip dengan wajah ragu. Mbak,
Kalau susah tidur boleh ngobrol di sini Mbak sebentar. Aku nggak bisa tidur, katanya pelan. Aku mengangguk, entah kenapa. Sejak beberapa hari terakhir, kebersamaanku dengannya terasa tak lagi canggung. Kami duduk di karpet kecil dekat tempat tidur. Ia menyalakan lampu kecil agar tidak terlalu silau. Suasananya hangat, tapi juga membuatku deg-degan tanpa alasan yang jelas. Awalnya kami membicarakan hal biasa pekerjaan, rapli rencana masa depannya, tapi lama-kelamaan percakapan kami melambat. Kami sama-sama diam, hanya mendengarkan suara kipas dan detak jam dinding. Mbak, katanya pelan, kalau aku keterima kerja nanti, mungkin aku nggak bakal sering di sini lagi. Aku menelan ludah, tidak tahu kenapa kalimat itu menimbulkan rasa aneh di dadaku. Ya bagus dong, kamu harus mandiri, jawabku seolah-olah wajar. Padahal hati terasa berat. Arga tersenyum kecil, tapi tatapannya berbeda malam itu. Lebih lama menatap wajahku, seolah-olah ada sesuatu yang ingin ia katakan tapi ditahan. Karena terlalu nyaman, aku akhirnya merebahkan tubuh di kasur tanpa sadar. Mataku berat, suaraku pelan. Kamu pulang dulu ya, aku ngantuk Arga. Tapi sebelum aku pulang betul-betul tidur, Arga masih duduk di pinggir tanpa tidur, menatapku dengan sorot yang sulit kutebak. Ia tidak beranjak dan aku terlalu lelah untuk mengusirnya. Aku tertidur tanpa sadar, namun beberapa waktu kemudian aku terbangun masih sepenuhnya, tapi cukup untuk merasakan kehadiran seseorang. Tubuhku terasa berat, ada hembusan napas cepat dekat wajahku. Ada gerakan terburu-buru, canggung namun penuh dorongan muda yang tak terkendali. Dalam gelap itu aku membuka mata sedikit dan melihat si ulet Arga di atasku. Darahku berdesir, aku ingin bangun, ingin menolak, ingin marah, tapi tubuhku kaku antara kaget, takut, dan bingung. Arga tampak tidak sadar bahwa aku bangun. Gerakannya terburu-buru, seperti menirukan sesuatu yang pernah ia lihat. Mungkin dari malam saat aku bersama suami, tapi yang membuatku membeku adalah kenyataan bahwa ia terlihat begitu larut dalam keinginannya sendiri. Aku memejamkan mata kembali, pura-pura tidur, pura-pura tidak tahu apa yang ia lakukan. Dalam hati aku hanya berharap semuanya cepat berakhir. Beberapa saat kemudian ia berhenti, napasnya perlahan melambat, ia berbaring di sampingku. Begitu dekat hingga aku bisa merasakan hangat tubuhnya. Tangannya sempat menyentuh lenganku sebentar, seperti refleks seseorang yang mencari kenyamanan. Setelah sesuatu yang melelahkan terjadi, aku tetap diam, tapi bergerak tidak membuka mata. Arga akhirnya tertidur, sementara aku menatap langit-langit kamar. Dada berdebar keras antara marah, takut, tapi juga bingung pada diriku sendiri. Karena tidak melakukan apa-apa, pagi harinya ia bertingkah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sejak malam itu hari-hariku tidak lagi sama. Aku menjalani rutinitas seperti biasa, masak, mencuci, membereskan kamar. Tapi pikiranku terus kembali pada kejadian yang seharusnya tidak pernah terjadi. Setiap kali Arga lewat di depanku, wajahku memanas. Aku tak berani menatapnya lama-lama. Takut ia melihat kebingungan di mataku. Namun yang membuatku semakin gelisah adalah ketenangan Arga. Seolah-olah malam itu bukan sesuatu yang besar baginya. Ia
tetap ramah, tetap sopan, tetap seperti adik ipar yang tidak tahu apa-apa. Tapi aku tahu, ia tahu ada perubahan dalam cara ia memandangku. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik tatapan matanya. Suatu malam ketika Rapli kembali bekerja shift malam, aku mencoba tidur lebih awal. Aku ingin menghindari kejadian serupa. Aku mengunci pintu kamar, mematikan lampu dan mencoba memaksa diri tidur lebih cepat. Namun menjelang tengah malam, aku mendengar langkah pelan di depan pintu kamar. Langkah yang sudah mulai kenal, langkah Arga. Suara itu berhenti tepat di depan pintu. Tidak ada ketukan, tidak ada panggilan, hanya diam. Jantungku berdegup keras. Setelah beberapa detik, pegangan pintu bergerak pelan, seolah-olah ia mencoba membuka pintu tanpa menimbulkan suara. Tapi pintu itu terkunci dan ia akhirnya menyerah. Aku menutup mata pura-pura tidur meski ia tak bisa melihatku. Tak lama kemudian langkah itu menjauh kembali. Keesokan harinya aku berpikir malam itu sudah cukup sebagai peringatan agar ia tidak mengulanginya. Tapi rupanya aku salah. Beberapa hari kemudian saat aku tertidur karena kelelahan, aku kembali merasakan kehadiran seseorang di sampingku. Ketika aku membuka mata sedikit, aku melihat Arga sedang duduk di tepi ranjang. Wajahnya terlihat ragu, seolah-olah sedang berperang dengan pikirannya sendiri. "Mbak, maaf," bisiknya sangat pelan. Suara itu membuat tubuhku membeku. Aku menutup mata kembali, pura-pura tertidur. Entah karena aku takut, bingung, atau sebenarnya tidak sepenuhnya menolak. Aku sendiri tidak mengerti, dan kejadian itu berulang kali beberapa malam kemudian. Tidak pernah ada kata-kata, tidak pernah ada pembicaraan tentang apa yang ia lakukan. Ia hanya datang ketika aku sudah tertidur atau ketika aku berpura-pura tidur. Selalu dengan cara yang sama, pelan, ragu, dan berusaha tidak menimbulkan suara. Yang membuatku semakin bingung adalah aku tidak lagi sekedar takut. Ada bagian dari diriku yang merasa aneh setiap kali Arga mendekat. Ada getar halus yang muncul setiap kali ia menyingkirkan rambutku. Bahkan ketika ia berpikir, aku tidak sadar. Setelah beberapa hari, Arga akhirnya mendapatkan panggilan kerja. Ia diterima di sebuah pabrik di daerah lain dan harus pindah ke kosan yang disediakan perusahaan. Rapi sangat senang mendengarnya, sementara aku justru merasakan kekosongan yang tidak bisa kujelaskan. Hari demi hari Arga pindah adalah hari yang tidak pernah kubayangkan akan terasa seberat itu. Sejak pagi aku membersihkan dapur dan menyibukkan diri agar pikiranku tidak melayang pada sesuatu yang seharusnya tidak kupikirkan. Tapi setiap suara genting tas, setiap langkah Arga di kamar seolah-olah membuat dadaku makin sesak. Siang itu ia keluar dari kamar membawa rangsalnya, pakaiannya sedikit, sandal, dan sebuah jaket lusuh. Ia berdiri canggung di dekat pintu seperti ingin bicara, namun takut terdengar salah. "Mbak, makasih ya. Selama ini udah baik banget sama aku," katanya pelan. Aku mencoba tersenyum meski perasaanku kacau. "Iya Arga, semoga kerjaannya lancar di sana ya," jawabku. Menahan suara agar tidak bergetar, Arga menunduk sebentar lalu mendekat sedikit. Tatapannya berubah, ada banyak hal di balik matanya. Penyesalan, rasa sayang, dan sesuatu yang tidak pernah boleh diucapkan. Dalam detik itu aku merasa kami berdua sama-sama memahami bahwa malam-malam yang terjadi sebelumnya tidak akan pernah dibicarakan.
tidak akan pernah diakui, akan pernah dilanjutkan, tapi juga tidak akan pernah dilupakan. Saat hendak pergi, aku spontan membisikkan sesuatu yang tidak seharusnya keluar dari mulutku. Arga, aku akan merindukanmu. Malam-malam itu Arga terdiam. Tubuhnya mematung, ia menatapku lama, menelan emosinya. Lalu menghembuskan napas pelan. Aku juga, Mbak, akan selalu ingat Mbak, katanya sambil tersenyum kecil yang terdengar seperti luka. Ia melangkah pergi, langkahnya berat, tidak seperti biasanya. Di ujung gang ia sempat menoleh sekali, 2 kali, 3 kali, seolah-olah tidak rela benar-benar pergi. Seolah ada sesuatu yang tertinggal di kamar sempit itu antara rasa bersalah dan kenangan yang tidak pantas. Sebelum belok, ia mengangkat tangan sedikit dan berkata, "Nanti kalau libur aku main kesini lagi ya." Aku hanya menjawab, "Mbak menunggumu." Setelah itu menghilang di tikungan rumah kos sampai sunyi, terlalu sunyi. Seolah-olah ada bagian dari diriku yang ikut pergi bersamanya, meninggalkan ruangan sempit yang kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Aku duduk di ujung tempat tidur memandangi pintu yang baru saja tertutup. Malam-malam itu mungkin sudah berlalu, tapi bayangannya menempel seperti noda yang tidak bisa hilang. Aku tahu semua itu salah. Aku tahu aku tidak seharusnya membiarkan apapun terjadi. Tapi hati manusia tidak selalu sejalan dengan apa yang benar. Kadang kita jatuh pada kesalahan bukan karena ingin, melainkan karena tidak mampu melawan keadaan dan keinginan yang bercampur aduk. Hari-hari berikutnya aku menjalani hidup seperti biasa. Rapi, tetap bekerja, rumah tetap sesederhana dulu. Tapi setiap kali aku membuka pintu kamar, nggak ada siapa-siapa, selalu kosong. Ada rasa perih yang sulit dijelaskan. Perih karena kehilangan, perih karena kesalahan, perih karena kenangan yang tidak seharusnya ada. Itulah rahasia yang akan kubawa sampai kapanpun. Rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun, termasuk suamiku sendiri. Cerita ini adalah pengingat bahwa kedekatan yang tidak dijaga, dibatasi batasnya, bisa menjerumuskan ke situasi yang merusak diri sendiri dan orang lain. Kesalahan kecil apapun bisa berbuntut panjang, melukai banyak pihak, dan meninggalkan penyesalan seumur hidup. Jangan pernah membiarkan kesempatan kesepian atau kenyamanan sesaat membuat kita mengkhianati kepercayaan orang yang mencintai kita. Apapun alasannya, perselingkuhan dan tindakan sepihak adalah hal yang tidak boleh ditiru. Kisah ini hanya cerita fiksi, sebagai bahan renungan dan pembelajaran, tidak bermaksud mendorong, mengajarkan, atau membenarkan tindakan yang melanggar norma, hukum, ataupun nilai moral. Semua adegan sensitif disampaikan secara implisit untuk kepentingan alur cerita. Jangan ditiru dalam kehidupan nyata. Oh iya, kalau kalian pernah mengalami hal serupa atau punya kisah hidup yang menurut kalian penting untuk dibagikan dan ingin diangkat menjadi kisah selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Bukan untuk membuka luka, tapi siapa tahu pengalaman kalian bisa menjadi pengingat atau bahkan penyelamat bagi orang lain yang sedang berada di situasi yang sama. Terima kasih yang sudah menyimak cerita ini sampai selesai.